persidangan, auditor menyampaikan bahwa tuduhan LGBT itu tidak terbukti. Terus kami orang tua keluarga bingung apa motifnya sampai mereka melakukan seperti ini. Jadi mama menyampaikan kepada hakim, tolong dibuka apa motif sebenarnya yang mereka lakukan terhadap Lucky ini, karena tuduhan LGBT tidak terbukti. Terus apa yang membuat mereka melakukan seperti itu, sesadis itu, Abang? Nah, itu sudah disidangkan tuduhan tentang LGBT itu berdasarkan bukti-bukti chat kan? Bukti chat apa itu yang akhirnya maksudnya, wah ini berarti LGBT apa itu yang ada di persidangan? Kami juga tidak melihat bukti chat itu. Tidak diterangkan. Ini ada bukti chat ini apa? Kemarin waktu sidang itu disampaikan Thomas Awi ini mencambuk anak kami. Anak kami tidak mengikuti seperti yang mereka punya kehendak ya, bahwa anak kami harus mengaku bahwa dia gay. Anak kami tetap bilang tidak. Limpahkan lagi ke provos. Di situ diapain? Di provos atas nama Alan Dadi itu anak kami dicambuk menggunakan kabel instalasi putih. Yang biasa di rumah-rumah itu ya? Iya. Di lengkung dua? Iya, bukti WA dan bukti itu dijadikan alasan kuat untuk anak kami dipukul. Dan menurut keterangan saksi ketika auditor bertanya berapa kali dicambuk menggunakan kabel itu dilipat bagi dua, dilakban. Jadi posisi kabel mungkin satu karena dilipat, jadi kan kabel lebar. Ketika auditor bertanya berapa kali, berulang kali. Ada mungkin 10 kali, lebih dari 10 kali. Berlanjut sudah, Bang. Barang apa saja yang dipakai buat cambuk? Bang, ada kabel, instalasi itu, selang, kemudian... Selangnya buat siram-siram? Iya. Terus ada karet fan bel. Yang buat di mesin mobil? Kompresor, iya. Cabut itu dari karet ya? Iya. Ada hanger besi. Apa? Hanger gantung. Yang buat gantung baju? Iya, dari besi. Dari besi? Iya. Sikat? Bagian-bagian mana yang dia dipukul, yang diduga LGBT? Siap, itu dia saksinya ada, terus dia penganiayaannya ada karena gara-gara kasus LGBT itu, tapi di dalam sidang hakim tidak bisa membuktikan dan auditor tidak bisa membuktikan bahwa LGBT itu ada buktinya, begitu Bapak. Siap. Oke. Harapan Bapak dengan ini semua apa yang Bapak ingin capai? Siap, mohon izin kalau itu dari saya, karena ini di dalam lingkungan TNI. Saya sebagai ayah almarhum mengharapkan hukuman yang setimpal. Saya cuma minta hukuman 2 saja. Saya minta 2, hukuman mati seberat-beratnya dan pecat. Itu aja. Saya tidak tahu pasalnya berapa, tapi itu permintaan saya. 9 tahun menurut Bapak dari tuntutan cukup atau tidak? Siap, mohon izin, kalau untuk pasal yang didakwaan itu tidak sesuai. Karena ini dilaksanakan di dalam batalion dan dilaksanakan bersama-sama. Sehingga mengakibatkan kematian. Itu sudah masuk ke pembunuhan berencana. Pasal sangat tidak sesuai. Menurut saya pribadi dan menurut hukum-hukum yang lain juga, itu tidak pantas diberikan 9 tahun. Okay. Hukuman yang paling berat. Siap. Bapak Kris, dengan Bapak sangat speak up, dengan sangat berani untuk muncul di publik, berbicara seperti ini, ada resiko-resiko yang Bapak pasti sudah perhitungkan. Ya. Kalau kita anggap kemudian ini akan menjadi satu batu sandungan untuk Bapak ke depannya, dengan status Bapak, betapa Bapak mencintai TNI, ini Bapak sudah pikirkan? Siap, mohon izin, waktu pertama kematian anak saya sudah bersumpah di depan mayat anak saya, Lucky, biarkan Lucky pergi, tapi ingat,
Lucky yang baru jadi tentara saja siap mati, apalagi Bapak. Bapak akan korbankan semuanya. Mohon izin, jangankan dipecat, mati pun saya siap. Sebagai seorang bapak, bagaimana perasaan Bapak Christian? Saya akan tetap dengan sumpah saya kepada anak saya almarhum. Apapun akan saya lakukan. Bukan bilang saya ini orang hebat, saya mencari nama, mencari terkenal. Tidak. Saya cuma menuntut kebenaran sehingga keadilan anak saya bisa saya dapatkan. Biar dia bisa tenang di... Ya, siap. Siap. Kalau begitu, nanti kita coba broadcast apa yang Bapak sampaikan ini. Saya izin. Tidak apa-apa kalau kita rekam ya. Kemudian kita tayangkan ya. Siap, izin, saya siap. Resiko apapun, kalau saya salah, saya siap. Tapi mohon izin, kalau saya tidak salah, saya tidak terima. Siap. Baik kalau Ini begitu. anak saya. Baik kalau begitu. Anggap Lucky mendengarkan obrolan kita sekarang di sana di surga bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Apa yang Bapak pengen sampaikan dari hati paling dalam sebagai seorang ayah? Siap. Saya kemarin izin Bapak, saya sudah ke kuburan Bapak. Saya saking sakit hatinya saking saya tidak kuatnya, saya pergi ke kuburan. Mungkin sudah ada live saya. Itu yang saya ungkapkan. Lucky, kalau memang yang membunuh Lucky itu, mungkin tolong beri dia biar dia mengakui kesalahannya dia. Dan bagi orang yang menghalangi ayahmu ini, bapakmu ini untuk mendapatkan kebenaran, saya bilang Lucky tolong sampaikan ke Tuhan. Biar Tuhan yang atur mereka. Bukan bilang saya bilang mau ambil nyawanya mereka. Biar Tuhan yang kasih imbalan kepada mereka. Karena mereka terlalu menghalangi saya di dalam mendapatkan keadilan. Izin saya manusia, izin Bapak. Begitu Bapak. Siap kalau begitu. Nanti kita broadcast hal ini. Semoga keadilan itu bisa didapatkan oleh Bapak Christian dan keluarga besar. Kami seluruh masyarakat yang mengikuti hal ini menyampaikan empati kami yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Siap, mohon izin Bapak, melalui Bapak juga, saya kuat karena dukungan dari semua orang. Siap. Bukan bilang izin, saya tidak bilang dukungan dari TNI, ada atau tidak, semua janji, maunya tidak instansinya. Saya seluruh, mungkin semua, rakyat di mana saudara-saudara saya sangat berterima kasih atas dukungan moralnya, moral dan semangat buat saya. Dan bagi TNI, saya ulangi lagi, saya tidak bermaksud untuk dalam kematian Lucky ini untuk menyinggung siapapun. Saya mohon, saya juga manusia. Kalau saya salah, dimaafkan. Mungkin ada perkataan, tapi tujuan saya lurus untuk almarhum. Karena saya sudah sumpah kepada almarhum anak saya, siap untuk mendapatkan. Siap, itu saja. Siap kalau begitu kita sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Bapak ya. Semoga kita bisa berjumpa suatu hari nanti. Salam hormat. Terima kasih. Salam hormat. Siap. Jadi kita sudah dengar tadi kan dari Bapak sendiri unek-uneknya. Saya mau tanya dulu. Ini kan persidangan sudah berjalan dan sudah ke detik-detik terakhir. Iya. Total yang terdakwa ada 22 orang, betul? Iya, betul, Abang. Siapa yang mama dari persidangan atau Tante Debbie kan yang ikut di awal, yang merasa bahwa ini orang betul-betul kelewatan. Kalau dari Mama ya, Abang, Mama dengar kesaksian dari saksi kunci Prada Richard yang kita tidak masuk akal dari tersangka Danton Madejuni, karena kan dia sempat mengantar jenazah. Nah, kesaksian Richard itu sampai, mohon maaf, mengolesi Lombok di alat vitalnya almarhum dengan saksi kunci, sampai menyuruh mereka dua telanjang dan melakukan adegan tidak pantas. Jadi di situ adegan itu Lucky sebagai perempuan, Richard sebagai laki-lakinya ditonton banyak orang. Maksudnya para pelaku. Itu kan tidak masuk akal dan tidak manusiawi toh Bang, bagi kami. Kesalahan apa yang sampai kalian permalukan anak saya seperti itu? Kan itu tidak wajar Abang. Jadi saya berpikir yang kelainan ini siapa?
perlu dicek kejiwaannya. Jadi dari keterangan Richard, mereka akhirnya terpaksa lakukan atau Iya, karena kan dipaksa untuk mengakui LGBT aja mereka dipaksa. Richard cerita di mama. Richard bilang, saya ngomong sama Lucky karena kita sudah disiksa begitu lama. Saya bilang, Lucky, sudah kita harus terpaksa berbohong mengaku daripada kita dua mati di sini. Oh. Jadi akhirnya mereka berbohong mengakui bahwa LGBT itu. Satu, oke. Kalau dari Tante Debbie? Ya. Jadi saya lanjut dari saya punya alur tadi ya, Iya. Bang. Jadi saat Lucky dijemput, disitulah siksaan-siksaan yang lebih menurut kami ya keluarga sangat tidak manusiawi. Di mana ada Letnan Infanteri Torik Singajuru melakukan menurut dia disiplin dengan cara Tradisi akmil. menginjak kaki tangan anak kami dalam posisi terlentang ya. Itu sesudah dicambuk. Sesudah dicambuk menggunakan selang. Kemudian anak kami dan korban Richard ini disuruh terlentang. Dua tangannya diinjak, kakinya dipegang oleh terdakwa lain. Baju kaosnya diangkat menutupi wajah. Kemudian disirami air. 1 ember tapi pakai gayung. Pelan-pelan sampai 1 ember habis. Jadi ditumpahkan air pakai gayung ini pelan-pelan. Biar susah napas. Susah Iya. napas. Nah, itu terus yang tadi sudah disampaikan mamanya almarhum bahwa Letnan Made Juni memerintahkan anggota mengambil cabai di dapur, diulek, kemudian menyuruh korban anak kami almarhum dan Prada Lucky, Prada Richard menurunkan celana sampai selutut, kemudian sendiri korban berdua ini sendiri membuka supaya posisi lubang anus terbuka, kemudian memasukkan ulikan cabai itu ke lubang anus dan mengoles kemaluannya menggunakan cabai. Oh, dilakukan sendiri? Tidak, ada memerintahkan anggota lain, terdakwa, ada terdakwa dan ada saksi yang melakukan, tetapi saat di lubang anus korban berdua yang posisi membuka lubang anus itu. Terus cambukan-cambukan dari bergantian dari semua terdakwa. Dan dilakukan lagi adegan itu oleh terdakwa atas nama Brian Nong Semi dalam posisi dalam keadaan mabuk. Tersangka ini datang ke tempat yang dititipkan dua korban ini, namanya Rumah Kuning. Saya juga tidak paham Rumah Kuning itu dalam BAP. Kemudian itu ada letnan yang sedang piket, jaga. Letnan itu Danton Kes. Tapi dia membiarkan saja, tidak menahan atau tidak bertanya kepada 4 pelaku ini, 4 terdakwa ini, mau apa masuk ke dalam. Nah, di situ puncak anak kami mendapat kekerasan yang sangat sampai fatal dan dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Berarti penjemputan setelah dari rumahnya Mama angkat itu ya? Tambah disiksa lagi. Gitu ya. Berarti gonta-ganti orang. Iya. Betul ya? Iya. Bukan hanya penyiksaan fisik, anak kami disuruh menelpon orang tua menggunakan kulit semangka. Mereka seperti membuli anak saya dengan Richard. Menelpon orang tua? Suruh menelpon pakai kulit semangka. Dan jadi mereka seperti puas
bully anak saya seperti itu dengan Brada Richardnya. Anak kami harus melakukan. Jadi mereka mengangkat kulit semangka. Halo mama, kami ada baik-baik. Ada Kami juga terdakwa yang petinju, Bang. Abang bisa Atlet. bayangkan, ya, Iya. bisa bayangkan pukulan seorang petinju. Ah. Itu lebam kebiruan semua. Bagian perut. Bagian perut, bagian dada. sininya, dada. Tapi kalau dari laporan medis, meninggalnya almarhum Lucky disebabkan karena apa keterangannya? Kan itu pasti ada keterangan itu. Yang sesuai dari sidang kemarin ya, ternyata si Danton Case ini yang menyuruh Brada Richard dan anak saya almarhum Lucky berbohong. Jadi di saat dibawa ke rumah sakit itu ditanya, si Richard harus menyampaikan bahwa dia jatuh dari pohon, sedangkan almarhum jatuh dari bukit. Oke. Dan dia yang suruh mereka berdua ini berbohong. Jadi menurut mama, pelaku itu sebenarnya lebih dari 22, Bang. Karena si propos ini dia menyampaikan bahwa dia tidak ini hanya melihat. Ternyata tersangka nomor 17 menyangka bahwa si propos ini ikut memukul. Ada saksi nomor Iya. 7 atas nama Petrus Canisius wae. Iya. Berarti ibaratnya bergonta-ganti Iya. aja gitu. Tapi kan pertanyaan paling besarnya, kenapa sampai begitu jauh? Kan begitu pasti mama punya kami pertanyaan kan ya? bertanyanya gitu. Dan kenapa panjang sekali durasinya kan? Betul. Kalau kita hitung hari, berapa hari itu disiksa kalau Bisa secara 5 hari kayaknya. 5 hari kan? Iya. Hanya untuk mengejar satu pengakuan. Iya. Kalau LGBT begitu. Iya. Itu yang ditangkap dari keseluruhan. Iya, mengejar anak-anak harus mengaku LGBT. Dan seperti tadi bahwa anak-anak kami dengan terpaksa harus mengaku karena berpikir bahwa jangan sampai mereka mati. Kalau kejujuran bahwa mereka tidak melakukan itu bisa buat mereka disiksa sampai mati, akhirnya mereka malah berbohong bahwa iya mereka LGBT. Mereka pikir selesai sampai di situ, mereka mendapat sanksi hukum kode etik atau mau dipecat sekalipun, tapi ternyata siksaannya malah lebih lagi. Iya. Junior ini mau salah ya tetap siap, mau benar juga tetap siap, karena mereka junior. Dan kecintaan mereka terhadap TNI, mereka tidak mau lepas seragam, Bang. Kami bangga mereka memakai seragam TNI. Kami berharap semoga tidak ada intervensi dari oknum-oknum, karena bukan TNI yang kami salahkan, tapi oknum. Kami tidak benci TNI. Setidaknya kembalikan kepercayaan kami. Karena oknum-oknum yang sudah melakukan kekerasan, berkedok, pembinaan, menurut kami sudah tidak manusiawi lagi. Terima kasih banyak. Saya menyampaikan belasungkawa saya yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa memberikan kata-kata yang lebih banyak untuk menghibur hati. Saya hanya bisa membantu sebagai media. Kami semua mendoakan Lucky yang terbaik.